Mental health sering banget disepelekan bahkan dipendem-pendem sampai akhirnya jadi bom waktu yang meledak. Drama Daily Dose of Sunshine mengisahkan tentang Jung Da-eum yang bekerja di bangsal neuropsikiatri sehingga setiap hari dia berhadapan dengan para pasien dengan gangguan jiwa. Setiap episode dari drama ini mengisahkan tentang keluhan para pasien yang berbeda-beda dan dijamin bakal bikin kita jadi banyak merenung. Berikut ini adalah beberapa hal penting tentang kesehatan jiwa yang bisa kita pelajari dari drama Daily Dose of Sunshine. Ayo kita bahas. Episode 1 ngebahas tentang bipolar. Pasien Orina terlihat menjalani hidup yang sempurna. Ia punya ibu yang penyayang dan dia punya suami yang terpandang seorang hakim. Tapi ia mengidap bipolar, yaitu perubahan suasana hati atau manik depresif. Kalau lagi manik bisa energik dan ceria banget, tapi kalau lagi down langsung ngedrop, berasanya kayak pengen mati aja. Analogi yang dipakai untuk menggambarkan kasus ini adalah walaupun angsa terlihat cantik dan sempurna, tapi belum tentu seekor bebek pengen jadi angsa. Ada kalanya bebek emang pengen jadi bebek aja walaupun jauh dari sempurna. Dan kepengen jadi bebek itu nggak apa-apa, aku bebek. Episode 2 Gaslighting dan Anxiety Disorder. Pasien berikutnya masuk ke bangsal kejiwaan karena mengalami gangguan kecemasan akut akibat tekanan pekerjaan. Dia di gaslighting abis-abisan sama atasannya yang sentimen sama dia. Tiap hari dibilangnya bego dan gak becus kerja. Sampai akhirnya dia beneran percaya bahwa dia tuh beneran bego dan gak becus kerja. Ini sedih banget asli. Hal ini bikin kita jadi belajar untuk bisa lebih menyaring omongan negatif dari orang lain supaya nggak masuk langsung ke dalam hati kita. Pokoknya lu jangan percaya gitu aja kalau ada yang bilang lu bego. Walaupun lu sering naksir sama para karakter fiktif di drama Korea, itu mah bukan bego, cuma kurang cerdas. Episode 3 ngebahas tentang panic attack. Song Yu-chan adalah sahabat Jung Da-eun dari kecil yang selalu tersenyum dan terlihat ceria, tapi ternyata diam-diam mengalami panic attack karena tekanan pekerjaan. Ia memutuskan resign dari perusahaan yang bergengsi dan memutuskan untuk bekerja di toko ayam milik orang tuanya. Ilustrasi yang digambarkan dalam drama ini ketika pasien mengalami serangan panik itu terasanya nyata dan sedih banget sih. Mereka diilustrasikan seakan-akan sedang tenggelam sampai berasanya sesek dan gak bisa nafas. Padahal mereka lagi ada di ruangan yang biasa aja. Emang butuh keberanian untuk mengakui bahwa kita sakit dan butuh berobat. Episode 5 ngebahas tentang pseudodemensia. Saking sibuknya ngurus anak dan pekerjaan, sang ibu nggak nyadar bahwa dirinya depresi. Tahu-tahu dia jadi sering lupa dan hilang konsentrasi. Ternyata dia mengidap pseudodemensia. Oleh sang dokter, ia disuruh bikin jurnal tentang berbagai momen penting dalam hidupnya. Setelah dibaca ulang, ia diminta untuk nandain perasaan negatif yang ia rasakan. Dan di situ dia baru nyadar bahwa ternyata sejak jadi ibu, dia sering ngerasa khawatir dan cemas tanpa dia sadari. Sesibuk-sibuknya jadi ibu, kita tetap butuh meluangkan waktu buat diri kita sendiri. Semangat ya bun. Episode 8 ngebahas tentang amnesia disosiatif. Jung Da-eum mengalami kesedihan yang mendalam karena salah satu pasien yang dekat dengannya melakukan bunuh diri. Saking sedihnya, ia mengalami amnesia disosiatif. Pikirannya memblokir informasi itu demi supaya dia bisa bertahan hidup. Ia nggak mau ngadepin kesedihannya. Ia beneran lupa kalau pasiennya udah meninggal. Jadi dari luar ia tetap kelihatan ceria dan kayak nggak ada apa-apa. Namun ketika ia nyadar, ia langsung terpuruk dan mengalami depresi yang berkepanjangan. Menyangka dan menghindar ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah jadi nambah parah. Episode 10 ngebahas tentang depresi. Jung Da-eun memiliki hati yang lembut dan peka. Ia sulit untuk berkata tidak dan yang lebih buruk adalah ia sering mementingkan perasaan orang lain daripada perasaannya sendiri. Selalu mengalah dan ngerasa bahwa keinginan yang gak penting lama-lama bikin dia ngerasa depresi. Tapi karena berprofesi sebagai perawat, ia sulit menerima bahwa dirinya depresi. Ia terus-terusan menyangkal dan gak terima. Sampai akhirnya ia teringat bahwa ia pernah mencoba untuk bunuh diri. Barulah ia mengakui penyakitnya dan bersedia untuk berobat. Langkah pertama untuk sembuh itu adalah emang mengakui bahwa kita sakit dan butuh bantuan profesional. Jadi gimana dramanya, lu udah nonton belum? Kasus mana yang paling jelek buat lo, tulisin di kolom komentar. Tapi ingat, jangan self-diagnose. Kalau ngerasa sesuatu, mending konseling aja dan minta bantuan dari profesional. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Annyeong!